Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya satu sumber yang menarik banget nih. Dari Renungan Sabda Bina Umat, GPIB, tanggal 9 November 2025. Temanya, Lawanlah Godaan, dan ini akarnya dari Kitab Amsal ya, pasal 1 ayat 8-16. Betul sekali. Nah, misi kita kali ini kita mau coba gali hikmah praktisnya gitu. Dari teks kuno ini, tapi buat kehidupan kita, Anda sehari-hari. Terutama, gimana sih caranya kita bisa kenali, terus ya menolak ajakan-ajakan yang bisa menyesatkan di zaman sekarang ini? Kita bakal kupas dengan gaya yang santai aja, tapi isinya tetap relevan. Oke, kita mulai ya. Siap. Ya, sumber renungan ini memang pas banget ya mengangkat peringatan penting dari Amsal. Yang bikin menarik itu gimana nasihat yang udah ribuan tahun ini kok rasanya masih relevan banget gitu, masih kena. Apalagi buat menghadapi berbagai bujukan modern sekarang ini yang kadang bentuknya lebih halus ya. Iya, benar. Lebih nggak kelihatan mungkin ya. Oke, langsung aja deh ke intinya. Di Amsal 1 ayat 10 itu kan pesannya, wah lugas banget ya. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Udah, gitu aja. To the point banget. Iya, betul. Sangat langsung ya pesannya. Dan kitab Amsal itu nggak berhenti di situ aja. Di ayat 11-14 itu digambarkan lebih detail lagi bujukannya kayak apa. Ada ajakan kekerasan, mari kita menghadang darah gitu kan. Ada iming-iming materi juga, hasil kejahatan. Oh, jadi disebutin contohnya ya? Iya, kayak kita akan dapat harta benda atau memenuhi rumah kita dengan rampasan. Bahkan ada ajakan buat gabung ke komplotan gitu, demi untung bareng-bareng. Jadi ini bukan sekedar ajakan iseng-iseng, tapi beneran tarikan ke jalan yang destruktif. Makanya ayat 15-16 itu kayak mendesak banget. Janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Wah, peringatannya keras sekali ya. Terus, gimana caranya kita bisa membentengi diri dari tarikan semacam itu? Di renungan ini kan ada metafora yang menarik nih, perisai diri. Ini maksudnya gimana ya? Kayak lebih aktif gitu. Tepat sekali. Analogi perisai diri ini yang dikutip di renungan itu menekankan aspek yaitu tadi aktif. Jadi melindungi diri itu bukan sikap pasif aja nunggu godaan lewat gitu. Oke. Tapi Anda perlu secara sadar mengenakan perisai itu, maksudnya ya butuh kesadaran, butuh usaha terus-menerus. Untuk apa ya? Untuk nyaring pengaruh, informasi, bahkan ajakan berteman di sekitar kita. Menyaring ya? Iya, kalau nggak ada perisai yang aktif kita pakai, ya gampang goyah kitanya. Menarik, menarik. Dan kayaknya perisai ini nggak tiba-tiba ada gitu aja ya. Kan Amsal 1 ayat 8-9, sebelum peringatan keras tadi, itu nyebut soal didikan ayah dan ajaran ibu. Renungannya mengaitkan ini sebagai fondasi perisainya gitu ya. Bener sekali. Dan interpretasi dalam renungan itu bagus banget menurut saya. Jadi, didikan ayah itu diibaratkan kayak perisai terhadap godaan dari luar. Sesuatu yang melindungi. Oke, dari luar ya. Sementara ajaran ibu itu digambarkan kayak karangan bunga atau kalung. Sesuatu yang memperindah dari dalam. Oh, dari dalam. Ya, ini bicara soal pembentukan karakter, kebijaksanaan, cara berpikir kita. Jadi, nilai-nilai ajaran baik yang Anda terima, entah dari orang tua atau mungkin figur panutan lain, itu bukan sekedar aturan atau beban. Bukan beban ya? Bukan, tapi aset berharga yang membangun pertahanan dari dalam sekaligus melindungi dari luar, dua arah gitu. Oke. Jadi ada benteng dari dalam, ada perisai dari luar juga. Lengkap ya. Tapi gini, kalau kita lihat contoh di Amsal tadi, kan kesannya agak ekstrim ya. Kekerasan fisik, perampokan. Mungkin sebagian besar dari kita merasa, wah itu agak jauh dari realitas sehari-hari. Nah, renungan ini gimana menjembatani relevansinya ke godaan zaman sekarang? Nah, ini poin penting juga. Renungan ini ngingetin kita kalau bentuk godaan itu bisa berubah-ubah. Sangat fleksibel. Tapi esensinya, intinya, seringkali sama aja. Maksudnya? Ya mungkin hari ini bukan diajak ngerampok bank secara fisik gitu ya. Tapi bisa jadi bujukan halus misalnya.
buat kompromi soal integritas di kantor. Oh iya ya, sering tuh. Atau ikut gaya hidup hedonis yang kelihatannya keren, wah, tapi sebenarnya nguras dompet dan mungkin ngerusak diri pelan-pelan. Gaya hidup ya. Atau mungkin juga terpengaruh sama lingkungan pertemanan. Kelihatannya asyik, seru, tapi sebenarnya ngebawa kebiasaan buruk. Betul, betul. Circle pertemanan itu pengaruhnya besar. Intinya, tetap sama. Kita perlu waspada sama tawaran yang tampak menggiurkan, atau orang yang kelihatannya mempesona, tapi sebenarnya ngebawa kita ke arah yang negatif. Perlu kemampuan buat, melihat di balik kemasannya gitu Jangan cuma lihat luarnya aja. Oke. Jadi ujung-ujungnya ini soal keputusan sadar kita ya, dan tindakan nyata buat menolak, bukan cuma pasif berharap gak tergoda. Persis. Kata-kata kerja di Amsal yang ditekankan di renungan itu kan aktif semua. Lawanlah, janganlah engkau menurut, tahanlah kakimu. Ini semua butuh keputusan, butuh aksi. Aksi ya. Iya, godaan itu nggak bakal pergi kalau cuma didiemin aja atau kita berharap hilang sendiri. Nggak bisa. Perlu ada penolakan yang aktif. Dan penolakan ini akarnya dari prinsip, dari nilai-nilai yang tadi kita bahas, yang udah kita pegang teguh. Ini benar-benar pertarungan aktif. Baiklah. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit ya. Pelajaran utamanya dari Amsal dan renungan ini, melawan godaan itu, ya butuh kesadaran, butuh upaya aktif. Kayak tadi, pakai perisai itu ya. Dan nilai-nilai dasar, didikan yang baik, itu jadi semacam amunisi dan benteng pertahanan kita. Betul sekali. Dan mungkin bisa ditambahkan lagi, pentingnya untuk terus mengasah kemampuan kita melihat lebih dalam. Jangan gampang terbuai sama tampilan luar aja, entah itu ajakan atau pengaruh dari orang lain. Terus pertajam perisai Anda untuk bisa memilah mana sih yang benar-benar ngebangun diri, mana yang sebenarnya berpotensi merusak. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan sendiri. Di dunia yang serba cepat, informasi, penuh pengaruh, kira-kira godaan halus apa ya yang paling sering menyelinap masuk ke hidup Anda? Yang mungkin selama ini, Anda nggak sadar kalau itu sebenarnya bujukan yang perlu dilawan secara aktif. Silakan direnungkan. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.